Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Risma Frisya Salsabila dengan NPM 20 10 30 30 35 dari kelas IPA 1 Universitas Tidak. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video yang kemarin. Jika video kemarin saya memaparkan tentang desain dari aplikasi belajar IPA yang akan saya buat ini. Lalu untuk video kali ini saya akan memaparkan tentang blok. Blok ini merupakan rumus yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Nah, untuk screen 1 seperti yang saya tampilkan dahulu. Nah, untuk button pertama ini tentang KI, KD, dan indikator. Button ini saya beri nama BKKI. Nah, apabila kita klik ini, maka akan memunculkan screen ini, KKI. Terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, bagaimana cara menampilkan bagian ini? Maka dari itu kita harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu agar dapat memunculkan tampilan seperti ini. Nah, maka dari itu kita tulis pada kolom blok. Nah, pada kolom blok ini tuliskan rumusnya. Nah, ini yang pertama, apabila kita mengeklik BKKI atau button KKI, ini maka dari itu kita akan menampilkan screen yang bernama, atau kita akan berganti ke screen yang bernama KKI. Sehingga kita apabila mengeklik BKKI yang bertulisan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator, maka akan memunculkan screen yang bernama KKI. Screen yang bernama KKI ini yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Nah, selanjutnya apabila sudah sampai sini, kita akan memilih kompetensi inti, sehingga akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, akan menampilkan halaman seperti ini. Lalu bagaimana cara menampilkan halaman kompetensi inti ini? Untuk menampilkan halaman kompetensi inti, kita dapat menuliskan seperti ini. Apabila kita mengeklik BKI atau ini tadi kompetensi inti, button kompetensi inti, maka akan membuka atau beralih ke screen yang bernama yang berisi seperti ini. Nah, KI yang berisi seperti ini. Selanjutnya, jika kita akan mengeklik maka perintahnya itu dapat menggunakan seperti ini. Untuk button kompetensi dasar ini saya beri nama BKD. Untuk perintah mengeklik BKD atau button kompetensi dasar, maka akan memunculkan screen kompetensi dasar. Untuk screen kompetensi dasar di sini seperti ini. Nah, seperti ini untuk bagian kompetensi dasarnya. Begitu pula apabila kita akan mengeklik indikator ini. Nah, untuk button indikator saya beri nama BI. Maka perintahnya apabila kita mengeklik BI, maka akan memunculkan screen indikator. Screen indikator seperti ini. Nah, seperti ini untuk screen indikatornya. Nah, untuk selanjutnya, apabila kita mengeklik untuk materi, saya beri nama button materi B materi.
Nah, untuk B materi ini apabila klik maka akan muncul sebentar. Apabila kita mengeklik maka yang akan muncul adalah materi atau screen materi. Nah, untuk screen materinya di sini isinya seperti ini. Nah, yang berada di tampilan materi ini terdapat gambar bumi berisikan link. Nah, untuk yang berada di materi ini berarti nantinya akan memunculkan suatu materi. Karena materinya saya masukkan ke dalam link, maka link saya cantumkan pada kolom materi ini. Untuk saya beri nama link materi. Nah, apabila begini perintahnya seperti ini. Apabila kita mengklik materi, button materi, maka akan terpanggil link materi. Nah, link materinya ini seperti ini. Kita cantumkan link drive yang berisi materi. Materinya saya beri bentuk PDF. Selanjutnya, kita beralih ke video pembelajaran. Video pembelajaran ini saya beri nama BVP, button video pembelajaran. Nah, apabila kita mengklik video pembelajaran atau BVP, ini yang akan muncul adalah screen video. Nah, untuk bagian video menggunakan link video. Namun untuk linknya ini saya beri link YouTube. Linknya ini saya beri nama link video. Agar video itu langsung bisa diputar, maka kita beri arahan apabila kita mengeklik button video, maka dari itu apabila kita berada di screen video, maka akan memanggil link video. Link video ini berisi YouTube yang berisi video. Link YouTube yang link ini adalah link video dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya untuk button evaluasi saya nama BEval, button eval. Nah, apabila kita mengeklik button eval, maka yang akan tampil adalah akan berganti dengan screen evaluasi, screen evaluasi. Nah, untuk screen evaluasi seperti ini, yang terdiri dari tabel soal. Nah, tabel soal di sini, berarti di sini nanti terdapat soal. Nah, ini untuk opsi A, B, C, D. Di sini pilihan A saya beri nama pilihan A, pilihan B saya beri nama pilihan B, pilihan C saya beri pilihan C, dan pilihan D atau button ini untuk pilihan opsi D saya beri nama pilihan D. Nah, untuk bagian bloknya dari evaluasi ini seperti ini. Sebelum ke perintahnya, kita menuliskan dulu macam-macam soal yang akan kita keluarkan pada evaluasinya. Untuk soalnya kita akan tulis di sini menggunakan initialis global. Nah, untuk soal ini terdiri dari 5 soal. Untuk soal yang pertama adalah yang bukan termasuk fungsi rangka manusia adalah soal yang termasuk struktur tulang, yaitu nomor 3 jenis-jenis sendi adalah, nomor 4 ciri otot polos adalah, dan yang terakhir kelainan sistem gerak otot kecuali. Nah, selain soal kita juga tuliskan pilihan-pilihannya.
atau apa saja sih yang tertulis dalam desain tadi. Nah, untuk pilihan A, ini kita untuk kolom yang pertama ini kita isi dengan pilihan nomor 1. Ini pilihan A nomor 2, pilihan A nomor 3, pilihan A nomor 4, dan yang terakhir pilihan A nomor 5. Begitu pula untuk pilihan B, C, dan D. Untuk yang pertama berarti nomor 1, untuk kedua berarti nomor 2, untuk yang ketiga berarti nomor 3, untuk yang keempat berarti nomor 4, dan yang kelima adalah nomor 5. Selain soal dan pilihan, kita juga menuliskan kunci jawabannya. Untuk kunci jawaban nomor 1 adalah C, nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4 D, dan nomor 5 B. Nah, untuk mengetahui mulai dari mana soal tersebut ditulis, maka ini kita menggunakan indeks. Indeksnya ini nomor 1, berarti dimulai dari yang pertama terlebih dahulu. Seperti itu. Apabila kita mengeklik evaluasi, maka kita akan memanggil soal, supaya soalnya akan muncul. Nah, ini untuk peraturan dalam pada desain tadi. Untuk tabel soal ini berisi dari kolom global soal. Global soal berarti berisi dari soal-soal yang di sini. Nah, indeksnya untuk penomorannya ini dari nomor 1. Lalu untuk pilihan A juga seperti itu. Tulisannya diambil dari global pilihan A dan indeksnya dari global index ini. Begitu pula untuk pilihan B, C, dan D. Nah, di sini adalah cara menentukan benar salahnya dan menentukan skornya. Untuk menentukan pertambahan skornya. Nah, di sini kita membuat dulu ini inisialisnya global. Skor ini dimulai dari 0. Selanjutnya kita dulu untuk apabila mengklik pilihan A. Nah, apabila klik pilihan A, jika dengan jawabannya tersebut sama dengan A. Nah, jawab nanti menurut jawabannya. Nah, dan indeksnya ini menurut urutan nomornya yang berasal dari lalu ini untuk skor jika benar, untuk global skornya jika benar, maka global skor yang dimulai dari 0 ini akan ditambah 20. Karena kita terdapat 5 soal, sehingga setiap pertama jika betul adalah sebesar 20. Namun jika salah global skor ini, maka untuk penghitungan yaitu global skor dan ditambah 0 skornya. Selanjutnya, ini untuk pembatas soal supaya soalnya itu dapat berhenti. Jika ini nomornya itu, nomor soal sudah mencapai 5, maka dia akan berhenti. Terus-menerus berganti, berjalan. Lalu, di sini jika sudah sampai 5, sudah sampai nomor 5, maka akan berganti ke screen yang bernama skor. Nah, di sini nantinya akan memunculkan skor. Skor tersebut didapat dari global skor yang dihasilkan. Nah, ini untuk pergantian soal indeks. Global indeksnya di nomornya, pengurutan soalnya. Nah, dapat dicari
dapat dinyatakan dengan global index ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena setiap pergantiannya dengan satu nomor, setelah ditambah satu nomor, misal nomor 1 ke nomor 2, berarti nomor 1 ditambah nomor 1, begitu pula seterusnya. Dan jangan lupa ditambah call panggil soal supaya soalnya itu muncul. Begitu pula untuk jawaban B, C, dan D. Yang berbeda hanyalah pada ini, apabila mengeklik pilihan B, maka apakah jawaban itu B? Seperti itu. Untuk pilihan C juga diganti ini dan ini. Dan untuk pilihan D juga seperti itu. Selanjutnya, apabila sudah terjawab semua untuk 5 soalnya, maka akan masuk ke halaman skor. Nah, untuk halaman skornya seperti ini, kosongan. Namun, sebenarnya terdapat label yang saya beri nama label skor. Label skor ini nantinya akan bertuliskan skor yang didapatkan. Nah, untuk perintahnya agar dapat menampilkan skor tersebut, maka dapat dengan apabila berada skor atau skor, maka label skor ini akan bertulis ini. Kita menggunakan join, lalu awal akan bertuliskan skor Anda sama dengan, nah di belakang ini akan berisi skor. Skor tersebut didapatkan dari get star value. Skor ini didapatkan dari pengerjaan tadi. Dan untuk tombol yang terakhir yaitu tombol keluar. Tombol keluar di sini saya beri nama B keluar atau button keluar. Nah, untuk bloknya seperti ini. Apabila kita mengeklik tombol keluar, maka close screen. Nah, close screen di sini adalah keluar dari aplikasi, sehingga apabila kita klik tombol keluar, maka akan keluar dari aplikasi belajar IPA ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.